Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steven Dimas Pratama, mahasiswa S1 Alih Program Akuntansi Universitas Sriwijaya, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang negosiasi bisnis. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, untuk pengertian negosiasi bisnis, negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Nah, negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation, yang artinya perundingan. Oke, dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Nah, hal tersebut dikarenakan negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berasal dari real, akurat, dan faktual. Oke, next. Nah, karakteristik negosiator yang baik. Yang pertama itu ada percaya diri dalam bernegosiasi. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud ini adalah kepercayaan diri sangat diperlukan, karena yang dipertimbangkan itu bukan hanya materi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang kurang, maka penyampaian materi juga kurang optimal, sehingga secara tidak langsung akan membuat ragu pihak lain yang diajak bernegosiasi. Nah, maka dari itu percaya diri ini sangat dibutuhkan dalam bernegosiasi. Kemudian di poin keduanya ada menghargai orang lain. Nah, sifat menghargai orang lain ini mungkin dinilai tidak ada kaitannya dengan negosiasi ya. Namun, tetapi sebenarnya hal tersebut sangat penting, karena ketika kita menghargai orang lain, kita akan membina sebuah awal hubungan yang baik, sehingga akan mempermudah proses negosiasinya. Tuh. Kemudian untuk poin ketiganya, menciptakan penampilan yang baik. Nah, di sini maksudnya ketika kita bernegosiasi, kita akan dihadapkan pada sebuah interaksi dengan pihak lain, kan? Nah, dalam sebuah interaksi penampilan yang sopan, rapi, dan menarik membuat orang lain itu nyaman, sehingga akan tercipta suasana yang kondusif untuk mencapai sebuah kesepakatan. Tuh. Kemudian ada lagi di poin keempatnya, dapat mengendalikan emosi. Nah, di sini yang dimaksud dari poin keempat ini, dalam bernegosiasi tidak bisa dipungkiri kita akan berada dalam sebuah konflik antara kedua belah pihak, kan? Nah, dalam situasi tersebut, seorang negosiator harus mampu mengendalikan emosi dan egonya. Karena jika emosi tidak terkendali, maka tujuan dari negosiasi itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan tercapai. Kemudian di poin kelima, tidak merasa sempurna. Apa itu maksudnya? Ketika seseorang merasa bahwa dirinya sempurna, maka orang tersebut tidak akan mau menerima kritik atau saran yang ditujukan kepadanya. Seorang negosiator yang baik harus mampu dan mau menerima kritik dan saran dari pihak lain. Kenapa? Karena seorang negosiator yang baik harus mampu dan mau menerima kritik dan saran. Karena hal tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam bernegosiasi. Itu untuk poin kelima. Next ada ramah, sopan, simpatik, dan humor. Nah, di sini sikap ramah dan sopan merupakan sikap wajib yang dimiliki setiap orang, bukan hanya untuk negosiator saja. Nah, dalam bernegosiasi, sikap tersebut akan menciptakan persepsi dari pihak lain bahwa kita memiliki pembawaan yang menyenangkan dan bersahabat kepada siapa saja. Tuh. Nah, selanjutnya ada berpikir positif. Seseorang harus berpikir positif, akan selalu optimis dalam setiap langkah yang dijalaninya. Berpikir positif sangat diperlukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan rancangan-rancangan yang dinegosiasikan untuk kedepannya. Berpikir positif itu sangat diperlukan dalam bernegosiasi. Nah, ini karakter negosiator yang baik ini untuk berpikir positif ini. Kemudian ada lagi poin sabar, ulet, dan tidak mudah putus asa.
Di sini ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan melakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan seoptimal mungkin dengan menerapkan hasil yang sesuai keinginan. Ketika kita memiliki sikap tersebut, pihak lain tidak akan ragu apabila bekerja sama dengan kita. Maka dari itu, sabar dan tidak terburu-buru dalam bernegosiasi menandakan bahwa kita akan berpikir berulang kali sebelum membuat sebuah keputusan, dan hal tersebut akan menambah kesan positif kepada pihak yang akan diajak bernegosiasi. Kemudian sifat ulet dan tidak mudah putus asa akan mencerminkan bahwa kita bekerja keras dan tidak mudah menyerah untuk mencapai apa yang kita yang ada dari tujuan diri kita itu kan. Nah, kemudian mencintai dan memiliki profesi yang ditekuni. Nah, di sini bisa kita mengerti sama-sama bahwa kita itu harus memiliki sifat yang sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan. Maka pihak lain itu ya tidak akan ragu-ragu dengan kita. Untuk karakteristik negosiator yang baik. Baiklah, selanjutnya ada teknik melakukan negosiasi. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, tujuan dari negosiasi ini dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain. Nah, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Poin keduanya, menjaga integritas. Nah, membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat serta pihak-pihak yang bernegosiasi. Itu untuk poin kedua. Nah, di poin ketiga ada bersabar. Nah, di sini maksudnya teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah bersabar. Ini kan yang dimaksud dari poin ketiga. Nah, sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Untuk teknik mendengarkan. Nah, seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal. Kemudian menyiapkan alternatif. Nah, di sini maksudnya itu berbagai alternatif yang tersedia sangat menguntungkan bagi negosiator karena dapat membandingkan setiap alternatif yang ada. Nah, selain memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik, negosiator juga harus memikirkan jika negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan. Nah, apabila negosiasi menemui kegagalan, negosiator harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi dengan pihak lain jika kesepakatan tidak tercapai. Maka dari itu, negosiator ini harus menyiapkan banyak sekali alternatif untuk mencapai tujuan dari negosiasi. Next, ada proses negosiasi dan lobby. Nah, ada dua bentuk advokasi, yaitu formal serta informal. Nah, bentuk formalnya ialah negosiasi, sedangkan bentuk informalnya disebut dengan kata lobby. Nah, dua dari ini sama, tapi berbeda makna dan prosesnya. Nah, untuk proses lobby ini tidak terkait dengan waktu dan tempat, dan bisa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan negosiasi tidak terkait dengan waktu dan tempat. Itu untuk proses dari negosiasi. Kemudian ada strategi negosiasi bisnis. Yang pertama, asosiasi. Memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas. Dengan strategi tersebut, seseorang negosiator mengharapkan efek positif dari nama yang terkenal tersebut dan diharapkan pembeli dan konsumen sangat tertarik atau antusias dengan membeli produk yang tersebut. Kemudian yang kedua ada diasosiasi. Nah, strategi ini cenderung memperlihatkan perbandingan antara dua produk yang berbeda, baik ke kualitas, harga, dan sebagainya, sehingga kita akan lebih memilih untuk menunjukkan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Itu. Kemudian ada random sample. Menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik, sehingga wakil dari keseluruhan produk yang ditawarkan.
Nah, maksudnya strategi ini akan berdampak negatif apabila secara keseluruhan produk tidak memiliki contoh sampel yang dipamerkan. Kemudian ada juga salami. Nah, di sini maksudnya itu menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain semakin percaya dengan kita gitu, supaya kita itu memiliki kepercayaan dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Baiklah, yang terakhir ada kesalahan umum dalam bernegosiasi. Nah, dalam bernegosiasi tidak hanya memiliki taktik dan strategi, tetapi memiliki kesalahan-kesalahan yang perlu dipahami dalam bernegosiasi. Nah, di bawah ini ada contoh dari macam kesalahan, yaitu peningkatan komitmen yang tidak rasional, bertahan, sudut pandang penawaran, tersedianya informasi, dan yang terakhir terlalu percaya diri. Oke, cukup sekian paparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.